Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikayat Story. Saya doakan semoga para penonton dan penyimak di channel ini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dikabul semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan mengkisahkan tentang 5 orang soleh yang dijadikan sebagai berhala, yang mana menjadi awal terjadinya penyembahan berhala pertama kalinya di muka bumi ini. Pada zaman dahulu hiduplah orang-orang soleh yang bernama Wad, Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr. Mereka ini adalah orang-orang soleh yang hidup pada masa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang soleh ini memiliki banyak sekali pengikut karena teladannya yang sangat luar biasa. Mereka selalu mengajak orang-orang agar selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang menyekutukannya. Pada waktu Nabi Idris, beliau tidak dikirim untuk menyebarkan pesan percaya pada satu Tuhan, karena pada saat itu penyembahan berhala tidak ada, dan orang-orang meskipun berdosa percaya pada satu Tuhan dan menyembah Allah saja. Orang-orang saleh inilah yang merupakan para penerus Nabi Idris alaihissalam dalam berjuang menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebelum Nabi Nuh diutus, dan juga supaya ajaran agama Islam selalu menjadi amalan yang dilakukan oleh masyarakat anak cucu Adam. Namun setelah orang-orang soleh ini meninggal dunia, para pengikut merasa sangat kehilangan. Para pengikut Wad, Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr merasa sangat rindu dengan sosok teladan para orang-orang soleh itu. Mereka kemudian mencari cara agar rasa rindu itu bisa terobati. Para pengikut itu kemudian berkata, andaikan kita membuat patung-patung mereka, tentu akan membuat kita lebih rindu untuk beribadah tatkala teringat mereka. Ide itu kemudian disetujui bersama. Kemudian dibuatlah patung-patung untuk mengenang teladan para orang-orang soleh itu. Awal masa pembuatan patung itu, orang-orang masih beriman dan beragama Islam. Namun setelah meninggalnya para pengikut itu, kemudian zaman berganti ke generasi selanjutnya. Ketika pondasi ilmu agama sudah mulai melemah, maka kemudian datanglah iblis menemui orang-orang di zaman itu. Iblis kemudian melakukan tipu daya dan berkata kepada mereka, mereka ini menyembah orang-orang soleh itu, dan melalui pelantara orang-orang soleh itu pula mereka meminta hujan. Sejak saat itu, orang-orang di zaman itu mulai beralih menyembah patung-patung buatan bapak nenek moyang mereka. Patung-patung itu kemudian dijadikan sebagai Tuhan karena bujuk iblis itu. Kesesatan dan kemusyrikan terjadi di mana-mana karena pudarnya ilmu agama. Orang-orang sudah tidak mengenal menyembah agama Allah. Mereka memilih menyembah patung yang tuli, buta, dan bisu. Iblis dengan bangga sangat senang melihat kesesatan kaum-kaum itu. Peristiwa kesesatan kaum itu menjadikan sejarah awal penyembahan terhadap patung dan berhala. Di antara patung-patung yang disembah, ada patung yang bernama Wad. Nama itu merujuk kepada Wad, yaitu orang-orang soleh terdahulu. Patung Wad ini adalah patung yang pertama kali disembah untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seiringnya berjalannya waktu, patung-patung itu lalu mereka rubah menjadi bentuk 3 dimensi agar terlihat lebih meyakinkan. Dalam menyembah patung-patung ini, mereka memiliki banyak cara dan tradisi yang beraneka ragam. Menurut Imam Bukhari, Ibnul Munzir, Ibnul Mardawai dari Ibnu Abbas meriwayatkan, kemudian berpindahlah berhala-berhala itu kepada bangsa Arab. Maka jadilah Wad nama berhala kabilah Kaib, Suwa nama berhala kabilah Kaib, Suwa nama berhala kabilah Huzail, Yagut nama berhala Gutaif, Ya'uq nama berhala kabilah Hamdan, dan Nasr adalah nama berhala kabilah Himyar. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4920. Dalam riwayat tersebut, berhala-berhala itu disebarkan di beberapa daerah kala itu. Wad, Bani Kaib menganggap berhala ini sebagai Tuhan lelaki di mata Al-Zandal. Suwa, Bani Huzail menyembah berhala ini kemudian diletakkan di daerah sekitar Yanbu dekat Madinah. Suwa dianggap sebagai Tuhan perempuan di Ruhat,
sedangkan pemeliharaan berhala ini adalah Bani Lihyan. Yagut berhala Bani Murad yang dianggap sebagai Tuhan singa. Kemudian untuk Bani Gutaib di lereng bukit yang terletak di kota Saba, dan penduduk Huras di Majhaj, Yaman, serta Bani Anum di Taji. Menurut yang disampaikan oleh Ibnu Kalbi, berhala ini disembah pula oleh Bani Majhij dan Bani Jurasi. Ya'uk berhala untuk Bani Hamdan dan Bani Kinanah yang dianggap sebagai Tuhan kuda, ditempatkan di sebuah desa yang bernama Khaiwan dengan jarak selama 2 malam perjalanan menuju Mekah. Nasr berhala untuk Bani Himyar di Balka, Yaman, yang dianggap sebagai Tuhan kering sembahan keluarga Zikila. Tiap-tiap kabilah mempunyai berhala yang mereka sembah. Akan tetapi berhala-berhala itu mempunyai kedudukan yang berbeda-beda pula. Penyembahan berhala-berhala itu kemudian turun berpindah kepada bangsa Arab. Maka terdapat pula lah pada bangsa Arab berhala-berhala yang dinamai dengan nama-nama yang pernah digunakan oleh kaum Nuh itu. Pemuja manusia soleh oleh keturunannya yang dipatungkan bagikan pengulangan dari zaman Nabi Adam alaihissalam yang tersurah dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 19. Maka apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza? Al-Quran surat An-Najm ayat 19. Dikisahkan melalui hadis bahwa bangsa Arab jahiliyah telah meletakkan berhala di sekitar Ka'bah sebanyak 360 berhala. Ketika Nabi Muhammad memasuki Mekah, di sekitar Ka'bah terdapat patung berhala sebanyak 360 buah. Mulalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merobohkannya dengan tongkat kayu di tangannya, seraya membaca ayat, telah datang kebenaran dan musnahlah kebatilan, karena sesungguhnya kebatilan itu adalah sesuatu yang pasti musnah. Berhala yang disembah Arab jahiliyah itu biasanya diberi nama dengan nama-nama perempuan atau lelaki. Berhala yang terkenal diantaranya adalah berhala Hubal. Berhala yang dianggap sebagai dewa bulan ini dibawa oleh Amr bin Luhai dari Ma'arib, suatu daerah di Balka. Menurut kisah dari Ibnu Hisam, dia berkata bahwa salah seorang dari orang berilmu berkata kepadaku bahwa orang-orang yang pertama mendatangkan berhala ke Mekah adalah Amr bin Luhai. Kedua, berhala Lata. Berhala berupa batu yang dipahat dan di atasnya dibangun sebuah rumah. Zaman dahulu Lata adalah seorang lelaki yang soleh yang biasa mengandung tepung untuk memberi makan jemaah haji. Ketika dia meninggal, orang yang ramai pun membina sebuah rumah di atas kuburannya dan menutupinya dengan tirai-tirai. Berhala ini adalah sembahan kaum Sakif di Taif dan penjaganya adalah dari Bani Mu'attab. Ketiga, berhala Uzza, berhala pohon samura dari Salam yang terletak di lembah Naklah yang terletak di antara Mekah dan Taif. Di sekitarnya terdapat bangunan dan tirai-tirai, dan berhala ini juga mempunyai penjaga. Uzza adalah berhala milik suku Quraisy, Sulaim, Ghatafan, dan Yusham, serta suku-suku yang ada di sekitarnya. Keempat, berhala Manat. Berhala berupa batu besar yang terletak tak jauh di Gunung Gudaid di antara Mekah dan Madinah. Berhala ini adalah milik suku Khuza'ah, Aus, dan Khazraj. Jika sedang berhaji di zaman pra-Islam, mereka berihram di sisinya dan mereka menyembahnya. Allah berfirman, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan manusia? Quran Surat Al-A'raf ayat 191. Allah juga berfirman di surat lain, dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat berbuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat manusia. Quran Surat An-Nahl ayat 20. Sobat beriman, itulah permainan setan sejak dulu hingga sekarang. Disebutkan dalam hadis Iyad bin Hammar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sungguh aku menciptakan hamba-hambaku semuanya dalam keadaan lurus bertauhid. Riwayat lain menyebut dalam keadaan berserah diri. Lalu setan-setan menyimpangkan mereka dari agama, mengharamkan pada mereka apa yang aku halalkan untuk mereka, dan memerintahkan mereka untuk menyekutukanku yang tidak aku turunkan penjelasan tentang itu. Hadis Sahih Muslim nomor 2865, Kitab Al-Jannah Wasifati An-Nimiha. Jalan menuju kesesatan ini merupakan salah satu langkah setan yang membukakan pintu ke sana, dimulai dari kebaikan hingga akhirnya berujung pada pintu keburukan.
yang membinasakan umat manusia secara keseluruhan. Pintu masuk menuju kesesatan itu adalah sikap berlebihan terhadap orang-orang soleh. Kisah ini adalah kisah konvensional dan lazim diketahui, karena setan tidak memerintahkan berbuat syirik secara sekaligus, tapi setan menempuh satu langkah demi satu langkah yang lebih samar dari rayapan semut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena manusia tak luput dari kesalahan. Terus dukung channel ini agar tetap bisa berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.